Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Julki Parimuda, NRP 3120500046 dari kelas 2D3 Informatika B, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya terhadap laporan project 2 ya, yang pada mata kuliah Korsel Administrasi dan Manajemen Jaringan yang dibimbing oleh Bapak Iwan Syarif, Eskom, Mkom, MSc, PhD. Untuk itu langsung saja, di sini saya sudah membuat laporan tentang pengerjaannya ya, di mana pada halaman pertama ini mengenai topologi jaringan yang saya gunakan dan berserta deskripsi yang sesuai dari topologi ini, yang mana sudah mencakup ya requirement dari soal yang telah diberikan. Untuk itu langsung saja topologi jaringannya itu yang pertama itu di sini ada 3 server ya, yaitu ada DNS server, mail server yang pertama dan mail server yang kedua. Nah, DNS server dan mail server satu ini itu ditangani oleh satu PC atau satu virtual machine nantinya ya, di mana menggunakan IP sama-sama menggunakan IP 192.168.10.46. Nah, begitu juga dengan mail server 1 ya, IP-nya juga sama. Nah, namun antara DNS server dengan mail server 1 itu memiliki domain yang berbeda. Yaitu untuk DNS servernya sendiri saya jadikan julki.com sebagai domain utamanya. Lalu ada untuk mengakses mail server satunya nanti bisa melalui domain mailjulki.com. Nah, kemudian di mail server 1 ini yaitu berisi mailing list ya, mailing list yang mana dengan nama emailnya itu yaitu siswa@julki.com yang nanti berguna untuk mengirim hanya kepada user laki-laki saja. Nah, VMware atau virtual machine ya, virtual machine ataupun PC yang digunakan nanti yang pertama itu akan memiliki IP yang sama juga dengan DNS server dan mail server. Nah, kemudian ada mail server 2 di mana dia diberi IP address nanti yaitu 192.168.10.48 dengan domain mailfahri.org dan memiliki mailing list siswi@fahri.org. Begitu juga ya sama yaitu PC-nya nanti memiliki IP statik 192.168.10.48. Nah, adapun penjelasannya itu ya pada server 1 atau PC 1 nanti dia dijadikan sebagai DNS utama ya, DNS server. Kemudian ada 4 user ya di PC 1 ini, yaitu ada Agus sebagai laki-laki, Anton juga laki-laki, Ani dan Ana ini berjenis kelamin perempuan. Nah, kemudian menampung mail server, lalu IP address-nya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu gateway-nya itu 192.168.10.1 dan domain servernya julki.com dan domain emailnya juga sama, mailing list-nya juga sama. Nah, membership dari mailing list-nya ini yaitu berisi anggota user ya, user dari kedua PC ini yang berjenis kelamin pria, yaitu ada Agus, Anton, Tono, dan Tony, yang mana dijadikan membership dari mailing list. Nah, lalu ada server 2. Server 2 ini dia sebagai mail server 2-nya ya, yang mana memiliki 4 user juga, yaitu Tono dan Tony berjenis kelamin laki-laki, Tina dan Tini yaitu perempuan ya. Lalu IP address-nya yaitu 192.168.10.48 dengan prefix 24. Gateway-nya sama seperti pada PC 1 tadi yaitu 192.168.10.1. Nah, di sini domain servernya yaitu domain server 2 ini maksudnya domain PC-nya ya, yaitu fahri.org. Lalu ada domain webmailnya itu mailfahri.org. Nah, mailing list-nya yaitu siswi@fahri.org yang memiliki membership yaitu dari user antara kedua PC ini yang berjenis kelamin perempuan, yaitu ada Ani, Ana, Tini, dan Tina. Oke. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu adalah konfigurasi ya, konfigurasi pada server kita. Yaitu di sini saya sudah menyediakan 2 PC-nya tadi ya. Yaitu di sini saya menggunakan Debian versi 9. Ya, ini sebagai PC pertama dan ini sebagai PC kedua. Nah, di PC pertama ini ya kita lakukan konfigurasi dulu. Nah, untuk di sini perlu saya beritahu dulu. Di sini saya menggunakan adapter ya, dua adapter yaitu bridge dan host only. Nah, bridge ini berguna untuk mengakses internet dan host only ini sebagai adapter yang dijadikan sebagai interface servernya. Nah,
Jadi host only ini nanti akan dibuat menjadi IP static ya. Nah, untuk itu langsung saja kita buat IP statiknya itu, yaitu pertama kita masuk ke terminal. Nah, kita perlu menjadi super user dulu ya. Nah, di sini saya login sebagai super user. Nah, untuk melakukan konfigurasi IP ya ataupun terhadap interface-nya, yaitu bisa melalui nano untuk buka filenya ya, nano etc network. Nah, ini interface. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi ya untuk menjadikan eh, adapter host only tadi menjadi IP statik ya. Di sini di VMware dia terbaca sebagai interface-nya itu dengan nama ENS34. Nah, kalau di VirtualBox kalau tidak salah dia ENPOS 8. Nah, di VMware dia ENS34. Nah, di sini kita jadikan interface-nya itu menjadi statik. Nah, statik dengan address yaitu 192.168.10.46. Lalu subnet mask-nya ya, yaitu 255.255.255.0 atau prefix 24 seperti pada deskripsi tadi. Nah, gateway-nya juga 192.168.10.1. Nah, oke. Kemudian kita coba lakukan restart ya. Setelah melakukan konfigurasi diperlukan melakukan restart networking dulu. Nah, di sini melalui etc ini.d ya. Nah, networking restart. Nah, di sini kalau misalnya terjadi permasalahan error, tidak perlu panik ya. Kita bisa melalui sudo service langsung dari network manajernya. Nah, lalu kita restartkan. Nah, kita tunggu. Kita tunggu beberapa saat. Menggunakan network manager memang agak sedikit lama ya melakukan restart. Nah, setelah berhasil restart, maka nanti INS34 akan berubah IP-nya, yaitu kita coba ya sudo if config. Nah, sudo if config, kita tunggu. Di sini pastikan sudah hidup ya. Nah, ini sudah hidup. Oke, sudah hidup. Kita tunggu. Nah, di sini bisa kita lihat ini ENS33 itu sebagai bridge-nya tadi ya. Nah, nih di sini tidak ada koneksi internet ya karena saya menggunakan landing page ya, WiFi-nya jadi tidak bisa digunakan, jadi harus memakai hotspot HP. Nah, ini tidak saya hotspotkan. Nah, di sini ada ENS34-nya tadi ya, yang lebih penting untuk servernya, yaitu di sini IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.10.46 dan netmask-nya juga prefix 24 ya. Nah, broadcast-nya diakhiri dengan 255. Oke. Setelah melakukan konfigurasi interface ya, nah kita masuk ke bagian melakukan konfigurasi bind ya atau name servernya. Nah, di sini terlebih dahulu itu melakukan instalasi terhadap bind 9. Nah, di sini kita menggunakan bind 9 untuk membuat DNS servernya tadi. Nah, maka untuk melakukan instalasi itu bisa menggunakan apt install bind 9. Nah, karena sebelumnya sudah saya install maka dia sudah ready ya. Oke, untuk itu setelah melakukan instalasi kita langsung melakukan konfigurasi di nano etc bind ya, bind lalu name config lokal. Nah, di sini untuk mendaftarkan zona forward sama zona reverse. Nah, zona forward itu mengubah domain menjadi IP address. Nah, dan zona reverse ya, zona reverse yang ini itu mengubah IP address menjadi domain. Nah, ya contohnya di sini saya daftarkan zona reverse-nya itu dengan domain julki.com ya. Dan mana alokasi filenya itu di etcbin db.julki.com. Nah, di sini nanti kita lakukan konfigurasi ya untuk membuat zona forwardnya. Ini hanya mendaftarkan saja. Lalu ada fahri.irj. Kemudian untuk reverse-nya itu ada zona 10.168.192. Ini ada daerah Pak. Jadi di kalau reverse itu dia ditulis terbalik ya. Tadi kan kita menggunakan 192.168.10. Nah, jadi 3 titik ya. Angka 3 titik itu dibalikkan ya, yaitu menjadi 10.168.192. Oke, setelah mendaftarkannya seperti ini, kita lakukan konfigurasi di masing-masing file tadi ya. Yang itu pertama zona forward pada julki.com yang bisa kita lakukan konfigurasi tadi di etcbin db.julki.com. Nah, seperti ini. Nah, di sini bisa kita lihat perlu kita
lakukan ya di sininya, yaitu julki.com kita jadikan sebagai primary domainnya ya. Nah, julki.com ya kita dapat di sini. Nah, di sini ada beberapa simbol dari SOA-nya ya, yaitu ada NS, A, MX. Nah, NS ini name server ya, menginisialisasikan bahwa dia ini sebagai name server pada zona ini ya, yaitu di mana julki.com ya sebagai name servernya, dan dia itu memiliki IP nanti ya, nih di convert menjadi addressnya itu yaitu 192.168.10.46. Nah, jadi kalau kita ping ke julki.com nanti akan eh, yang di ping itu sebenarnya ke 192.168.10.46. Nah, di sini kita menggunakan domain sebagai mail server. Nah, untuk mail server sendiri, nah, dia harus inisialisasikan sebagai MX. Nah, MX ini untuk domain yang digunakan sebagai mail server. Nah, yaitu ada MX, lalu 46 ini priority-nya ya, priority yang diutamakan, semakin kecil nilainya, maka semakin diprioritaskan. Nah, jadi supaya mudah saya samakan dengan akhiran IP-nya ya, yaitu 46. Nah, di mana dia itu MX-nya ini inisialisasi dari mailjurki.com. Nah, kemudian di sini ada www ya, ini subdomainnya, kita tambahkan beberapa subdomain karena pada hakikatnya kan domainnya itu julki.com. Nah, jadi kita menggunakan email itu berarti subdomainnya ya, yang mana kita daftarkan juga www. Kalau nanti www.julki.com nanti akan dikonvert menjadi 192.168.10.46. Begitu juga dengan mail julki.com. Nah, di convert menjadi 192.168.10.46, tapi dia diinisialisasikan sebagai MX ya. Oke. Setelah melakukan konfigurasi, nah kita lakukan konfigurasi selanjutnya yaitu di etc bin db pahri.org. Nah, ini untuk konfigurasi zona pada pahri.org tadi. Nah, sama seperti sebelumnya ya. Di sini kita daftarkan dulu name domain primary-nya ya, ataupun name servernya yaitu pahri.org. Yang mana nanti akan kalau kita ns lookupkan ke pahri.org akan dikonfirm menjadi 192.168.10.48. Nah, lalu ada domain yang dijadikan sebagai mail server nanti ya, perlu diinisialisasikan sebagai MX, yang mana mail pahri.org. Kemudian ada www sama mail ya sebagai subdomainnya ya. Jadi kalau kita mengakses www.pahri.org akan dikonvert menjadi 192.168.10.48. Begitu juga pada saat kita mail pahri.org juga. Oke. Setelah zona forward selesai, selanjutnya kita ke zona reverse. Nah, di sini zona reverse-nya saya konfigurasikan di file ini yaitu 192 ya. Nah, nih 192 reverse. Nah, di sini agak sedikit rumit ya, karena kita menggabungkan antara kedua zona tadi yaitu julki.com sama pahri.org. Namun sebagai domain utama primary-nya ya, yang dijadikan sebagai name server yaitu julki.com. Nah, maka di sini kita daftarkan julki.com root julki.com. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada inisialisasi julki.com tadi ya sebagai name server. Nah, mana sama ya, tetap sebelumnya ya. Tapi di sini sebelah kanannya ini tidak ada menggunakan IP address ya. Kalau di zona forward di sebelah kanannya ini IP address, di kirinya ini subdomainnya. Oke. Nah, jadi karena di sini reverse, nah maka pada saat kita mengakses tadi kan sudah diinisialisasi ada IP 192.168.10. Nah, jadi pada saat kita akses 192.168.10.46 itu, nah itu mengconvert ya atau merubah IP address ini menjadi domain julki.com. Nah, seperti ini. PTR ya. Kemudian mail pahri.com ini sepertinya salah ya. Ini pahri.com ya. Nah, ini mail pahri.com. Nah, jadi mail pahri.com ini kalau kita lihat ya di sini yaitu dijadikan sebagai mailnya ya, mail utama yaitu yang nanti di sini dia julki. Nah, ini julki.com. Sorry. Di sini ada sedikit kesalahan. Nah, kemudian
Di sini kita inisialisasikan dengan MX ya. Nah, ini MX sesuainya MX dengan priority-nya 46. Nah, jadi kalau kita mengakses 192.168.10.46 ada kemungkinan diubah menjadi mail.julki.com. Nah, namun disarankan kalau kita mengakses mail servernya jangan pakai IP ya, langsung ke domainnya aja, kita akses mail.julki.com. Oke, kemudian ada www.julki.com juga. Jadi kalau kita nanti ini hasilnya kalau kita ns lookupkan 192.168.10.46, nah nanti itu akan keluar julki.com, mail.julki.com dan www.julki.com. Nah, begitu juga di bawahnya ini nanti untuk domain fahri.org ya. Nah, dia memiliki IP 192.168.10.48. Nah, jadi kalau kita akses juga 192.168.10.48 dia akan menampilkan fahri.org, mail fahri.org dan www.fahri.org. Jadi seperti itu ya. Setelah kita berhasil melakukan konfigurasi, nah kita lakukan restart terhadap bandnya ya, yaitu melalui etc ini.d, lalu kita akses bind 9 restart. Nah, setelah restart kita lihat cek status ya, status. Nah, di sini semua zonanya berhasil di load ya, dimuat ya. Nah, dan berjalan. Nah, berarti tidak ada error. Kita coba melihat apakah berhasil atau tidaknya ya melalui ns lookup. Nah, ns lookup. Nah, pertama kita akan coba julki.com. Oke, di sini masih ada kesalahan. Nah, kenapa ada kesalahan? Nah, di sini kita perlu mengubah result dari PC1 ini. Jadi supaya name server kita terbaca ya. Nah, jadi name server kita masuk ke nano etc resolve ya, resolve.conf. Nah, di sini kita tambahin ya name servernya 192 sesuai dengan IP dari name server tadi. Dari domain servernya yaitu 192.168.10.46. Nah, seperti ini ya. 10.46. Oke. Nah, setelah itu kita coba ya akses ns lookup lagi. Oke, kita lihat di sini kita akses julki.com. Nah, di sini sudah berubah ya, di mana name julki.com ini akan dikonvert menjadi addressnya itu 192.168.10.46 dengan servernya itu yaitu 192.168.10.46. Oke, kemudian kita coba akses yang www dulu ya, www.julki.com. Nah, sama juga ya, dia 192.168.10.46 ya dikonvert. Lalu ada mail.julki.com, ini sebagai mail server nanti sama juga ya. Nah, lalu coba fahri.org. Oke, fahri.org juga sama. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini kalau kita mengakses domain julki.com ya, yaitu IP address-nya 192.168.10.46. Nah, kalau kita akses fahri.org, dia itu dikonvert ke 192.168.10.48. Nah, namun tetap domain servernya itu yaitu 192.168.10.46. Oke. Nah, kita akses juga mail fahri.org-nya. Nah, sama ya, masih tidak ada error ya. Terbaca ya name-nya sama servernya. Lalu www.fahri.org. Nah, yang kemudian kita coba akses melalui zona reverse ya, yaitu pertama 192.168.10.46. Nah, 10.46. Nah, di sini seperti yang saya bilang tadi, dia akan convert ke www.julki.com, mail.julki.com dan julki.com. Nah, bagaimana kalau yang yaitu 192.168.10.48? Nah, maka dia akan mengkonvert ke www.fahri.org, fahri.org dan mail fahri.org. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita coba quit dulu. Kita clear. Nah, maka domain konfigurasi interface sudah selesai dan DNS juga telah selesai. Kemudian kita mencoba menginstal MT-Agent ya. MT-Agent yaitu untuk mengirim ya pesan ke user lain ya, atau mengirim mailnya, yaitu MT-Agent-nya itu kita gunakan Postfix. Nah, maka oleh terlebih dahulu itu kita install dulu Postfix-nya ya, apt install Postfix. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya sudah menginstalnya ya. Nah, setelah berhasil menginstal Postfix, kita lakukan konfigurasi terhadap Postfix-nya yaitu melalui nano etc Postfix, lalu main
.chef. Nah, di sini kita ke baris terakhir ya. Nah, nih. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada inspectory relay dan lain-lainnya. Nah, di sini kita cukup mengubah yaitu my hostname menjadi sesuai dengan domainnya. Yaitu di mana mailjulki.com ya, domain mailnya. Nah, ini domain mail server satunya itu mailjulki.com. Lalu di sini bisa kita tambahkan my domain juga, opsional ya, bisa juga tidak. My domainnya di sini saya tambahkan julki.com sebagai domainnya ya. Lalu di sini ada alias map ya. Alias map ini di sini awalnya hanya seperti ini saja, alias map hash etc aliases, namun di sini saya tambahkan hash varlib mailman data aliases, nah agar dia bisa membaca alias-alias dari mailman. Nah, mailman itu nanti untuk mailing list manajernya. Lalu di sini ada mail destination ya. Mail destinationnya itu kita sesuaikan dengan domain kita, yaitu pertama ke mail servernya yaitu mailjulki.com, lalu ke domain julki.com, lalu bisa ke localhost. Nah, localhost ini opsional ya. Lalu ada main network ya. Nah, itu pada awalnya main networknya itu aja 127.0.0.0 prefix 8 sama IP versi 6 yang ini ya, FFF127 ini. Lalu titik 2 1 ya, prefix 2128. Nah, di sini saya tambahkan yaitu 192.168.10.0.2 0 prefix 24. Nah, ini merupakan network dari domain server tadi. Nah, jadi kita tambahkan. Lalu di sini mailbox size limitnya kita nolkan agar tidak ada limit ya. Jadi bebas mailnya itu menampung berapa banyak ya pesan. Nah, lalu ada iNet interface-nya ini kita all-kan saja. Lalu ada iNet protokolnya. Di sini saya menggunakan IP versi 4 ya, IP versi 4. Lalu home mail di sini saya tambahkan ya home mailbox. Nah, home mailbox ini untuk mendeskripsikan mailbox dari setiap penerimanya ya, yaitu ada di directory maildir. Nah, itu nanti kita buat maildirnya setelah ini. Nah, setelah selesai melakukan konfigurasi, maka kita lakukan restart systemctl restart postfix. Nah, seperti ini ya. Bisa juga melalui etc init.d. Nah, di sini saya menggunakan systemctl saja. Lalu kita cek statusnya. Nah, di sini sudah berhasil memulai postfix mail transfer agent atau MTA tadi. Nah, jadi ini adalah protokol yang mengirim pesan ya. Nah, bertugasnya untuk mengirim pesan, mengirim mail tadi ya. Nah, lalu setelah berhasil dijalanin, kita perlu membuat maildir. Nah, maildir itu bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan perintah maildir make. Nah, namun pada Debian 9 ini maildir make itu tidak langsung ada, maka kita perlu menginstal paket lagi untuk agar bisa menggunakan maildir make, yaitu dengan menginstal apt install maildrop. Nah, maildrop ini, nah di sini sudah saya install. Nah, kemudian kalau kita mau melakukan maildir ya, kita cukup melakukan perintah maildir make. Nah, maildir make ya, maildir make. Nah, di sini maildir director ini, mail director ini itu perlu ada di setiap user ya, di setiap user, karena kan kita mengirim pesan ke user ditampung di mail directory tadi. Nah, jadi untuk itu agar kita tidak capek membuatnya satu-satu di setiap user, nah kita bisa langsung membuat maildir make-nya itu di etc skeleton nih. Nah, ini merupakan prototype ya dari yang disediakan Debian. Jadi setiap kali kita menambah user baru, folder-folder ataupun file-file di dalam etc scale akan di-copy, disalin dan dimasukkan ke dalam home user tadi, di directory home nama usernya. Oke, di sini kita coba maildir make etc scale. Nah, di sini sudah ada ya di maildir make-nya di etc scale. Berarti sudah ada file maildir ya, maildir. Yaitu kita lihat ya ls etc scale. Nah, di sini udah ada file maildir ya, maildir. Nah, sudah ada karena sebelumnya sudah saya buat ya. Kemudian setelah berhasil membuat maildirnya, nah kita coba menambahkan usernya, yaitu dengan menggunakan add user. Nah, add user, nama usernya tadi di sini kita diminta nama usernya itu ada Agus, Anton, Ani, dan Anana. Sebelumnya saya sudah buat ya, jadi tidak bisa buat lagi karena sudah ada.
Dan di sini saya tunjukkan ya hasil pembuatan Meldir-nya, ya, yaitu di bagian sini. Nah, ini sudah kita tambahkan usernya, yaitu @user Agus, Anton, Ana, dan Ani. Nah, di sini bisa kita lihat dia membuat directory home-nya ya, yaitu home Agus dan lain-lain. Nah, ini alasan kenapa kita membuat Meldir Mac-nya di etcscale ya, karena dia akan mengcopy semua file-file yang ada dari etcscale. Nah, jadi nanti setiap user itu sudah memiliki directory Meldir. Nah, untuk pembuktiannya ya, langsung saja ya kita coba akses salah satu, kita listkan salah satu isi folder yang ada di home Agus misalnya. Nah, di sini kita lihat sudah ada Meldir. Nah, lalu coba kita akses ya, cd home Agus Meldir. Nah, Meldir. Nah, di sini kita coba ls min l ya. Di sini ada cur, ini yang penting ya, cur, new dan temporary. Nah, ini untuk file-file yang masuk ya, dan ini untuk yang terkirim dan ini temporary. Oke, coba kita akses ya. Sebelumnya saya sudah pernah mengirim beberapa mail ya melalui postpack ini, maka sepertinya di cd new ada beberapa pesan ya. Coba kita lihat, tidak ada ya. Oke, kalau kita cd cur, cd titik cur, oke, kita ls min l. Nah, di sini sudah ada beberapa pesan masuk ya. Ralat ya, sebelumnya yang pesan masuk itu berada di cd sur ya. Oke, cd sur bisa kita lihat di sini. Nah, di sini dia sudah terenkripsi ya, jadi kita tidak bisa baca pesannya yang dikirim. Oke. Nah, setelah itu, setelah berhasil membuat mail directory ya, nah kita sudah mengeceknya juga. Nah, itu kita menginstal mail servernya. Nah, jadi sedikit informasi ya, MTA ini mail transfer agent ini menggunakan protokol SMTP. Nah, jadi dia menggunakan protokol SMTP dengan port 25 untuk mengirim ke user lain. Nah, oke. Setelah itu kita masuk penginstalan mail server. Nah, mail server sendiri itu di sini saya menggunakan dovecot. Nah, bukan menggunakan kurir melainkan dovecot. Nah, untuk menginstalisasi dovecot ini, yaitu kita bisa menggunakan apt install dovecot command ya, agar versi terbaru yang diinstal, lalu dovecot imapd. Nah, di sini mail server dovecot ini ya berdiri pada protokol IMAP dan POP3. Nah, IMAP ini dimana kita bisa membaca pesan-pesan yang masuk itu tanpa harus mendownloadnya terlebih dahulu. Jadi dia tersimpan di internet. Nah, kita tidak ada melakukan unduh. Nah, melainkan dengan POP3 ini ya, POP3 ini kita bisa kita kalau mau membaca pesannya kita harus unduh dulu dari internetnya. Nah, jadi tidak ada pesan yang tertinggal jadinya. Nah, jadi lebih enak menggunakan IMAP. Oke, setelah itu, nah ini kalau ini sudah terinstall ya, sudah siap semua terinstall. Nah, setelah berhasil menginstalnya, kita lakukan konfigurasi di pertama itu di nano etc dovecot.code.conf. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, ini awalnya itu dia seperti ini ya. Ini kita uncomment listennya ya, dia agar bisa membaca semua IP address ataupun membaca semua IP address versi 4 dan IP address versi 6. Oke, setelah itu kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita tambahkan mail location-nya, yaitu di Meldir tadi yaitu ini lambang setiap user ya, yaitu user Meldir. Nah, jadi mail location-nya nanti akan dikirim ya, akan dibentuk di sini Meldir ini. Nah, lalu di sini ada username format ya, agar bisa ini berguna nanti kalau kita login di telnet ataupun di runcube-nya nanti ya. Mau kita akses user pada apanya, kita bisa menggunakan @julki.com seperti itu. Nah, di sini protokolnya tetap menggunakan IMAP dan POP3. Nah, IMAP ini kalau sebenarnya ini saling berhubungan ya, Kalau kita menggunakan IMAP saja, maka kita hanya bisa membaca, tapi kita tidak bisa mengunduh berkasnya. Maka perlu menggunakan POP3 untuk mengunduh berkasnya. Oke, jadi
setelah selesai konfigurasi di sini ya, konfigurasi di sini, kita masuk konfigurasi di .conf ya, conf. Nah, di sini ada beberapa konfigurasi ya. Yang pertama itu di scrollout.com dulu. Nah, di sini kita disablekan dulu plain text-nya ya, yaitu awalnya itu komen kita uncomment ya. Jadi tidak memperbolehkan memperbolehkan autentikasi menggunakan plain text. Nah, menggunakan plain text. Lalu di sini ada salah satu lagi yaitu out mechanism-nya. Di sini saya tambahkan login. Nah, jadi perlu login dulu ya. Oke, terus setelah itu, setelah autentikasinya selesai, kita konfigurasi, lalu ke 10 mail font. Nah, ini di sini kita lihat ya, mail location-nya itu yaitu sama seperti di tadi ya, yaitu mail location, mail dir ya. Di sini ini sebelumnya di komen ya, kita uncomment. Nah, yang ini yang di komen kita uncomment, kita jadikan komen. Nah, jadi seperti ini konfigurasinya. Nah, setelah selesai konfigurasi di mail server, nah kita melakukan restart, yaitu bisa pertama kita enablekan dulu ya. Kita systemctl kan, ctl enable .cloud. Nah, .cloud setelah berhasil di enable, kita start ataupun kita restart ya, karena saya sudah pernah men-startnya, jadi saya lakukan restart saja. Nah, lalu kita cek apakah ada error atau tidaknya, yaitu kita cek di status. Nah, di sini starting.conf email servernya ya berhasil di start, lalu service-nya juga berhasil. Nah, maka sudah di start ya IMAP dan POP3, maka aman saja. Oke, sudah. Setelah berhasil menginstal mail server, selanjutnya kita menginstal web server. Nah, karena di sini kita bertujuan menggunakan webmailnya itu Roundcube ya. Nah, Roundcube itu berdiri di atas web server, jadi kita perlu instalasi web servernya. Ya, untuk web servernya sendiri, di sini saya menggunakan Nginx. Nah, Nginx untuk web servernya. Nah, namun ada beberapa tools yang perlu diinstal juga di web servernya itu ya, dan agar webmailnya nanti bisa berjalan, yaitu antara lain yaitu MySQL. Nah, instalasi MySQL-nya di sini saya menggunakan repository dari repo mysql.com. Nah, di sini kita coba tes saja ya, Wiget. Nah, di sini menggunakan Wiget ya untuk mendapatkan respon dari repositorinya Wiget ini. Nah, lalu di sini setelah di-download ya, nih file ini yang di-download nanti dari repository itu MySQL apt-config ini ya, versi 0.8. Nah, lalu kita instalasi menggunakan sudo apt install, lalu di mana letak filenya ya, karena download ya, jadi titik. Nah, ini. Nah, dan dia hasilnya seperti ini ya, nih. Ini kalau Wiget itu kita mendownload, lalu setelah itu kita install. Nah, nanti di sini kita lihat akan ada beberapa konfigurasi, yaitu di mana kita memilih MySQL server dan cluster ya. Pertama ya, di sini kita memilih MySQL servernya ya. Di sini saya menggunakan MySQL 8.0 ya. Di sini ada juga 5.0, 5.7, tapi saya menggunakan 8.0 agar yang terbaru. Nah, MySQL Tools and Connector tidak perlu dikonfigurasi ya, karena sudah enable. Nah, review package di disable saja. Nah, maka nanti oke, maka akan selesai instalasinya. Nah, setelah berhasil menginstal MySQL client, nah kita perlu menginstal MySQL servernya. Nah, bisa menggunakan apt install MySQL server ini ya. Apt install MySQL server. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah berhasil menginstalnya, lalu di sini kita melakukan ini, sudo MySQL secure installation. Nah, ini untuk melakukan instalasi terhadap security ataupun keamanan ya dari MySQL server tadi, yaitu secure installation. Oke, ini istrinya salah ya. Ini ada kesalahannya. Ini aturnya L-nya 2, installation. Oke, MySQL. Oke, installation, kita tunggu sebentar. Ini agak lama ya. Nah, di sini kita
diminta memasukkan passwordnya ya. Di sana sebelumnya saya sudah pernah mengisi passwordnya ya. Jadi membuat password baru, jadi tinggal mengisi aja, tidak perlu mengubahnya. Nah, di sini kita ada di beberapa pertanyaan ya. Kita diminta mengubah, tapi saya tidak mengubahnya karena sudah sesuai. Nah, lalu di sini ada security yang lainnya yang diperintah. Di sini kita cukup menekan yes saja. Yes, yes sampai semuanya selesai. Nah, maka sudah berhasil lah. Nah, setelah itu kita coba melakukan pengecekan ya melalui systemctl restart MySQL dulu terlebih dahulu. Lalu kita lihat statusnya, yaitu statusnya itu pas aktif ya, berhasil dijalanin. Lalu, nah di sini ada instalasi MySQL sudah, nah kemudian menginstalasi PHP. Nah di sini ada beberapa extension dari PHP ya, yaitu ada PHP, PHP FVM, PHP Code. Nah, setelah berhasil, nah di sini kita melakukan systemctl enable-nya, mengenable PHP-nya, yang mana PHP 7.4-nya yang kita enable. Lalu di sini ada sudo set ini ya, sudo set min esdet ini gunanya ini untuk mengubah time zone dari PHP-nya. Nah, secara default zona waktu yang dibaca itu adalah zona waktu Amerika. Nah, di sini kita perlu mengubah agar nanti pesan yang kita kirim itu sesuai dengan waktu kita sekarang. Nah, yaitu ada time zone-nya itu ada Asia, Jakarta yang ini didapatin dari PHP-nya sendiri. Nah, setelah berhasil menginstal PHP, kita melakukan instalasi Nginx-nya. Nah, di sini ada sedikit kekeliruannya dari laporan saya, nanti saya ubah. Yaitu di sini kita install yaitu Nginx-nya ya. Untuk web servernya apt install Nginx. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah itu kita enablekan dulu systemctl enable Nginx. Nah, setelah berhasil kita start. Nah, karena sebelumnya sudah saya start, tinggal saya restart aja. Lalu kita lihat statusnya apakah berjalan ya. Nah, di sini kita lihat started ya dengan hack moment, seperti sudah aman. Setelah itu kita instalasi webmailnya. Nah, instalasi webmailnya yaitu sebelum kita melakukan instalasi ya, kita membuat user dan database baru ya di MySQL. Nah, seperti ini ya. Ini untuk masuk ke MySQL-nya ya. Kita menggunakan MySQL min-u. Kita login sebagai root ya. Nah, ini seperti ini. Di sini kita diminta passwordnya ya, kalau tidak salah ini. Nah, oke, sudah. Setelah berhasil itu kita diminta nge-create database roundcube. Nah, karena sudah saya create, nanti dia ready access ya. Jadi seperti ini, create database roundcube, maka membuat database yang bernama roundcube. Lalu grant all privilege ini yaitu memberi hal akses terhadap semua roundcube user ya, yaitu dimana dia teridentifikasi dengan passwordnya itu root 123. Oke. Setelah itu kita melakukan instalasi roundcube ya, karena sudah PHP-nya sudah ada, web servernya sudah ada, dan database-nya sudah ada. Nah, jadi kita instalasi roundcube yaitu menggunakan repos dari luar juga ya, yaitu menggunakan widget untuk mendownloadnya yang nanti yang diletakkan di directory var www. Nah, kemudian di sini ada tar.jxpm ini untuk unpacking file tar-nya yang menjadi ekstrak ya, mengekstrak file tersebut lah. Nah, dan hasil ekstraknya itu diletakkan di var www. Nah, kemudian memindahkan var www HTML roundcube ini ya menjadi var www mailjuki.com agar mudah diingat. Setelah itu kita ubah ya privilege dari usernya, yang mana user www data ini ya memiliki hak akses penuhnya terhadap mailjuki.com ini. Nah, setelah berhasil itu kemudian kita melakukan konfigurasi, kita daftarkan roundcube ini ke dalam web server kita yaitu Nginx ya, yaitu melalui konfigurasi di etc nginx confd ini ya. Nah, di sini saya buat file konfigurasi baru ya dengan menggunakan nano etc nginx confd ini mailjuki.com. Nah, jadi membuat file baru dengan nama mailjuki.com ya. .config ini tinggalan juga titik conf, seharusnya titik conf. Nah, isi dari file konfigurasi itu antara lain seperti ini ya, itu ada server ya. Lalu listan 80 ini berarti menggunakan port 80.
Nah, nama servernya itu mailjuki.com. Nah, jadi kita kalau untuk mengakses em, konfigurasi ini ya kita menggunakan mailjuki.com. Nah, nanti diarahkan ke var www.mailjuki.com yang mana berisi roundcube tadi. Nah, dia membaca beberapa file yaitu index.php, index.html, dan index.html. Itu file yang akan dibacanya. Ini ada log ya, log dari error. Kalau errornya apa, dia akan dicatat di var log nginx roundcube error. Nah, begitu juga aksesnya. Jadi semua tercatat ya, kapan akses dan apanya. Oke, setelah itu kita setelah berhasil melakukan konfigurasi, kita save. Kemudian kita testing konfigurasi itu dengan sudo nginx maintain ini. Nah, nanti kalau dia berhasil itu dia akan seperti ini ya. Ini kita quit dulu. Kita quit. Kita clear sudo nginx maintain. Nah, jadi dia akan memeriksa semua file yang ada di nginx ya, etc nginx.conf.d. Nah, jadi dia mengecek. Nah, jika successful, nah berarti aman kita untuk mereload nginx-nya. Maka kita reload ya, systemctl reload nginx. Nah, seperti ini. Oke. Setelah berhasil mereloadnya, coba kita akses ya. Kita akses melalui browser mailjuki.com ya. mailjuki.com. Oke, ini agak sedikit membutuhkan waktu ya. Oke, di sini berhasil kita install ya roundcube-nya dan berhasil kita akses ya mailjuki.com-nya. Nah, ini sekarang sebelumnya sudah ada instalasi jadi tidak ada error ya. Nah, pada saat pertama kali kita perlu mengakses mailjuki.com installer seperti ini untuk melakukan konfigurasi ya, konfigurasi terhadap roundcube-nya. Sini kita tunggu sedikit, kita tunggu dulu. Oke, agak lama ya. Kita lakukan konfigurasinya. Kita coba akses dulu ya. Nah, itu jadi serve.com. Nah, di sini masih aman. Kita coba ping ya, mailjuki.com. Nah, di sini kita lihat ya berhasil ya. Ngeping juga ya. Nah, di sini ya. Nah, ini karena sebelumnya sudah ada, jadi kita perlu mengenablekan installernya dulu ya melalui ini nano etc nano var www mailjuki.com di config inc. Nah, di sini kita tambahkan ya, kita tambahkan saja config enable installernya itu sama dengan true. Oke, kita taruh di paling bawah aja biar aman. Oke, setelah itu udah selesai. Nah, kita reload. Nah, maka bisa kita akses installernya. Nah, pertama itu yaitu mengecek environment-nya ya. Dipastikan ini PHP extension-nya ini oke semua yang ini ya, dan ini versionnya juga oke yang diminta ya. Lalu database-nya minimal satu harus ada yaitu MySQL ya. Lalu di sini ada 3D party-nya, pastikan semua oke, dan datemgen-nya dipastikan oke juga. Kita lakukan next. Nah, di sini akan diarahkan ke create config ya sebenarnya. Nah, di sini kita ke database setup, kita sesuaikan dengan database yang kita buat tadi, yaitu dengan nama roundcube ya. Nah, dan sesuaikan dengan password dari database tersebut. Nah, passwordnya itu di sini root 123. Lalu di sini kita bisa tambahkan IMAP setting. Nah, di sini bisa hanya juki.com saja dan tanpa harus mailjuki.com ya, seperti ini ya, kita hapus. Nah, di sini default portnya ini kita menggunakan 143 untuk IMAP. Nah, jadi menggunakan IMAP ya, bukan POP3 ya, karena kita hanya membaca pesannya. Lalu di sini yang terpenting SMTP settingnya harus sesuaikan dengan my hostname-nya tadi yaitu mailjuki.com, menggunakan port 25. Oke, setelah berhasil kita lakukan konfigurasi, kita update. Nah, maka akan tersave ya di config tadi, directory config, kita continue kan. Nah, untuk itu kita tes dulu ya. Kita coba kirim pesan ya di sesama lokalnya dulu. Agus ngirim ke ana@juki.com ya. Nah, kita
kita coba send test email, apakah berhasil? Nah, di sini sudah berhasil, berarti SMTP-nya berjalan dengan lancar. Lalu kita coba IMAP-nya dengan melakukan login ke IMAP-nya, yaitu kita coba login sebagai Ani. Lalu kita masuk, cek login. Nah, maka sudah berhasil. Nah, untuk Runcube-nya berhasil diinstal, selanjutnya kita coba akses Runcube-nya. Nah, seperti ini ya, kita coba akses sebagai Ani dulu. Nah, kita masuk sebagai Ani. Nah, di sini sudah kita lihat ada beberapa pesan yang sebelumnya sudah saya kerjakan. Nah, di sini kita coba tes terlebih dahulu ya pesannya. Nah, coba kita kirim ke Anton ya, anton@julki.com. Kita testimoni dulu ya. anton@julki.com, kita testing. Nah, di sini kita kasih subjeknya misalnya perkenalan. Hai, kita kirim. Nah, kita kirim. Nah, di sini status sampai successful, kita lihat di send. Nah, sudah terkirim ya, menandakan sudah terkirim. Kita coba akses ya Anton ya, apakah pesannya masuk. Oke, nah sudah masuk, berarti Runcube dan mail servernya berhasil berjalan dengan bagus. Nah, sudah. Setelah itu, setelah berhasil menginstal Runcube ya, nah kita menginstal mailman-nya dulu, yaitu mailing list manager. Nah, untuk mailing list manager yaitu kita bisa bukan dengan menginstal mailman-nya itu. Di sini saya menggunakan mailman ya untuk mailing list manager-nya, yaitu apt install mailman. Nah, seperti ini. Nah, nanti pada saat kita install mailman, dia akan masuk ke konfigurasi seperti ini. Dia akan diminta bahasa yang disupport, yaitu di sini saya pilih bahasa Inggris. Nah, kemudian konfigurasinya ini ada sedikit bacaannya yang harus kita baca dengan bagus. Lalu kita klik OK. Nah, setelah berhasil menginstal, kita masuk ke nano etc mailman ya, mailman-nya untuk melakukan konfigurasi di cfg.py atau Python ya. Nah, di sini kita cari MTA. Nah, nih MTA-nya ini kita uncomment ya, dimana sebelumnya di comment, yaitu MTA yang support itu Postfix ya. Nah, jadi sudah sesuai ya. Nah, di sini kita uncomment, maka dia akan memperbolehkan mail transfer agent menggunakan Postfix. Oke. Setelah berhasil melakukan konfigurasi, kita restart sistem CTL, restart atau enable dulu ya, karena pertama kali ya, supaya di enable dulu mailman. Nah, kemudian kita start ataupun restart. Di sini saya restart. Nah, kemudian kita cek statusnya. Nah, status ya. Nah, sudah berhasil. Nah, hal selanjutnya yang perlu dilakukan itu adalah menambahkan sebuah new list. Nah, new list itu adalah menambahkan list baru di mailman-nya. Nah, itu bisa kita lihat di sini ya. Nah, di sini kita menambahkan new list-nya ya, new list mailman. Nah, sebelumnya saya sudah membuat list mailman, jadi tidak perlu dibuat lagi. Nah, namun sebagai catatan, mailman ini akan berjalan ketika kita membuat new list dengan nama mailman. Nah, jadi untuk triggernya terlebih dahulu membuat new list dengan nama mailman aja. Nah, di sini saya tidak menggunakan new list lain ya, tetap new list dengan nama mailman, jadi tidak perlu saya buat lagi. Tapi kalau mau buat baru lagi nggak masalah. Nah, contoh untuk isinya ini, nah di sini setelah kita lakukan new list mailman, kita diminta untuk menginput email yang menjalankannya. Nah, di sini emailnya itu saya daftarkan siswa@julki.com. Nah, jadi kalau kita kirim ke siswa@julki.com, maka mailman-nya akan dijalankan. Nah, untuk itu kita sudah menginstal mailman, namun kita belum bisa mengakses mailman-nya melalui web servernya. Jadi kita perlu daftarkan, yaitu kita daftarkan seperti ini ya, di nano etc engine mail.julki.com tadi ya. Di sini kita daftarkan. Nah, jadi kita mengakses mailman-nya itu nanti melalui CGI bin mailman. Nah, jadi itu akan diarahkan ke root user lib yang mana pas CGI. Nah, sebelumnya saya jelaskan nih apa nih pas CGI. Nah, pas CGI ini adalah pihak ketiga dari CGI. Nah, CGI itu komen ya, CGI itu adalah comment get
Common Gateway Interface. Nah, kenapa perlu menggunakan CGI? Nah, CGI. Jadi dia di sini kita lihat ya konfigurasinya aja sudah menggunakan .py, berarti menggunakan Python. Nah, jadi CGI ini berfungsi untuk sebagai jembatan penghubung antara HTML ya untuk web servernya ataupun webmailnya dengan file Python. Nah, jadi dia Python ini nanti dikonvert menjadi file-file HTML. Jadi seperti itu singkatnya. Nah, pada dasarnya di Apache 2 sudah ada fitur CGI. Nah, namun di bagian Nginx belum ada. Jadi kita menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu menginstal FCGI. Nah, jadi setelah menginstal FCGI, lalu kita lakukan konfigurasi. Nah, seperti ini ya konfigurasinya. Setelah itu kita sudah Nginx minta lagi untuk mengecek apakah ada error atau enggak. Kalau tidak, kita reload. Nah, seperti itu. Nah, setelah berhasil kita konfigurasi, kita coba akses ya. Kita coba akses mailman-nya. Nah, untuk mengaksesnya itu yaitu dengan mengakses mail.julki.com CGI bin ya nih. Lalu mailman. Nah, kita akses adminnya langsung. Yang mana tadi newlistnya kita buat dengan nama mailman. Nah, di sini kita coba lakukan. Nah, jadi kalau awal-awal kali di sini akan minta passwordnya. Nah, di sini pada saat kita melakukan new list, kita diminta memasukkan password. Nah, jadi passwordnya harus diingat ya. Di sini saya masukkan passwordnya. Nah, jika berhasil maka akan diarahkan ke sini. Nah, ini dia tampilan mailman-nya. Nah, di sini kita lihat ke membership-nya terlebih dahulu. Namun sebelum itu pastikan di sini ya email address yang digunakan itu harus mail.julki.com. Nah, jadi agar bisa terkirim siswa@mail.julki.com. Nah, ini dia pastikan ke sini ya. Lalu di sini kita masuk ke membership management. Nah, membership management ini untuk melihat membershipnya. Nah, sebelumnya sudah saya tambahkan 4 membership yaitu Agus, Jul, Anton, Tony, dan Tono. Nah, jika belum ada membership, kita bisa menambahkan membershipnya melalui mass subscription-nya. Nah, di sini kita bisa tambahkan beberapa email. Lalu di sini ada beberapa pilihan ya. Di sini kalau subscribe langsung di-invite. Lalu di sini ada hal menarik ya, welcome message. Nah, can you subscribe? Nah, jadi kalau kita tambahkan akan ada welcome message-nya. Oke. Nah, contohnya itu sebelumnya di sini saya tambahkan yaitu ada Agus, Anton, Tony, dan Tono. Nah, coba kita akses di mail.julki.com-nya ya. Kita akses mail.julki.com. Nah, di sini kita coba akses sebagai Agus ya. Anton saja. Nah, di sini kita lihat sebelumnya sudah saya baca ya, yaitu ada nah ini di sini welcome mailman. Nah, jadi newlist kita sudah sebagai member dari mailman. Nah, member. Nah, akan ada pemberitahuan seperti ini ya. Oke. Maka kalau sudah terhubung gini, mailman kita berhasil ya. Namun belum bisa kita coba karena sebaiknya kita coba. Sebenarnya bisa, namun sebaiknya kita coba nanti saja setelah dua PC ini mail servernya sudah ada. Oke. Kemudian yaitu ada satu lagi yang perlu kita lakukan konfigurasi. Saya tambahkan ya, ini kita menginstal spam assassin agar kita file-file spam itu tidak terkirim. Nah, itu bisa kita install yaitu dengan apt install spam assassin. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini saya sudah pernah menginstalnya. Oke. Di sini ada error. Nah, spam assassin. Nah, seperti ini. Spam assassin. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah terinstall. Nah, setelah berhasil menginstalnya, nah kita melakukan konfigurasi di bagian ini. Nah, nih kita tambahkan dulu grup spam ya, grup spam. Lalu kita tambahkan user baru yaitu dengan nama spamd juga ya. Kemudian kita buat directory baru di user local spam assassin ya, di lognya ini membuat folder log ya, ini untuk mencatat ya error ataupun aksesnya. Lalu kita ubah privilege-nya atau aksesnya dari spamd ini ya, grup spamd dengan user spamd yang mana dia bebas mengakses user USR local spam assassin. Nah, jadi memiliki hak untuk masuk. Setelah menjalankan perintah ini, kita enablekan spam assassin kita ya, kita enablekan systemctl spam assassin. Nah, seperti ini spam
oh, enable ya, sorry, enable. Nah, ya sudah. Kemudian kita start atau restart. Kemudian kita lihat statusnya. Sini agak sedikit lama ya. Oke, kita tunggu saja. Nah, nanti dia statusnya kalau berhasil dia akan nah, namun sebelumnya kita perlu mengenablekan secara default dari spam assassin-nya, yaitu kita mengakses nano etc default sama spam assassin, lalu kita kasih enable ini ya, enable ini menjadi 1. Nah, jadi agar spam assassin bisa berjalan. Lalu setelah itu kita tambahkan beberapa konfigurasi ini ya di etc spam assassin local.cs ya, kita taruh di bagian paling bawah. Ya, kemudian kita konfigurasikan pada postfix-nya. Nah, jadi ini kita ubah kepada postfix-nya ya agar spam assassin bisa berjalan. Itu kita masuk ke etc postfix master.cf. Nah, master.cf ya. Ini nah di sini kita lihat SMPTP init ya nih, private-nya Nino, Ciharutnya yes. Nah, awalnya itu dia hanya seperti ini aja ya, tidak ada min o content filter. Nah, jadi kita perlu tambahkan min o content filter sama dengan spam assassin. Nah, jadi kalau dia akan menjalankan filter dari spam assassin. Kemudian kita paling bawah kita tambahkan beberapa konfigurasi yaitu spam unix min and pipe ini. Nah, jadi kita tambahkan, setelah berhasil kita tambahkan, kita restart kembali post spam assassin postfix kita ya, postfix kita restart. Nah, setelah berhasil merestart postfix, kita jangan lupa lakukan pengecekan apakah ada error atau enggak. Nah, tidak ada error ya. Nah, maka spam assassinnya bisa berjalan dengan bagus. Oke, untuk itu kita sudah melakukan spam assassin. Kita coba melakukan konfigurasi di server 2. Nah, di sini saya cukup menjelaskan aja ulang ya, karena tidak ada yang berbeda dari PC 1 dan PC 2. Untuk PC 1 itu hanya berbeda di sini tidak perlu menginstal bind ya, bind 9 ataupun membuat konfigurasi DNS server karena kita mengakses DNS servernya itu dari PC sebelumnya. Nah, kita cukup di sini mengubah resolve-nya, resolve dari si PC 2 ini ya. Nah, kita ubah resolve-nya ya, nano etc resolve titik conf ini ya. Kita tambahkan name servernya itu yaitu ke DNS server tadi 192.168.10.46 maaf 48. Nah, oke, sudah. Pastikan NS lookup-nya berjalan dengan baik ya. Ya, coba kita akses julki.com. Oke, di sini mungkin agak sedikit lama ya. Kita tunggu saja dia membaca ya. Connecting time on. Oke, servernya nggak bisa diakses ya. Mungkin coba kita lihat lagi cc resolve config ya. Nah, di sini 10.48 pas. Oh, salah, servernya 46. Nah, 46 ya ke DNS server. Oke, sudah. Kita DNS lookupkan lagi. Kita coba ke julki.com. Maka sudah berhasil. Coba ke parhi.co.rg ya. Nah, mail julki.com, julki.com, lalu ke mail parhi.rg. Oke, yang penting servernya terbaca. Oke, sudah. Kemudian coba reverse-nya ya 192.168.10.46. Oke, sudah. 10.48 juga 168 10.48. Oke, berhasil. Nah, kita tinggal mengakses ke redcube-nya dan lain-lain. Nah, untuk konfigurasinya kurang lebih sama ya. Di sini kita buat dia menjadi static ya, gitu 10.48 IP-nya. Lalu adapternya juga sama menggunakan bridge only. Kemudian kita restart. Setelah berhasil merestart, lalu kita melakukan konfigurasi dan IP-nya berubah yang menjadi 192.168.10.48. Kemudian kita melakukan koneksi ke DNS server yang sudah kita buat, yaitu melalui mengubah ITC resolve-nya ya, di mana name servernya itu 192.168.10.46. Nah, kemudian kita restart, kita coba NS lookup seperti tadi, kemudian kita install postfix ya, kita install postfix.
Nah, di sini sebelumnya sistem mail name-nya kan mail.julki.com, di sini kita ganti menjadi mail Fahrido RJ. Nah, jadi my hostname dia akan berubah menjadi mail Fahrido RJ, destination-nya ubah juga ke mail Fahrido RJ dan localhost. Nah, untuk main network-nya kita tambahkan ya network dari jaringannya itu 192.168.10.024 agar bisa saling menghubungi ya sesama satu network. Oke. Kemudian setelah itu kita enable, kita start dan kita lihat statusnya pastikan startednya ini ya, started postpaid mail transfer agent. Nah, itu menandakan bahwa sudah berhasil. Nah, kemudian kita tambahkan mail directory untuk melakukan penyimpanan pesan yang masuk ya, yaitu melalui apt install mail drop. Nah, ini untuk mendapatkan perintah mail direct tadi, mail direct ya. Kita Nah, lalu kita taruh Meldir, kita buat jalankan perintah Meldir make di etc scale Meldir. Nah, agar chur, new dan tmp-nya itu terbentuk di Meldir. Nah, jadi cukup kita menambahkan user baru akan terbentuk folder Meldir. Nah, seperti ini ya, Tono, etc scale. Nah, di PC 2 ini yaitu menambahkan 4 user ya, yaitu ada Tono, Tony, Tina, dan Tini. Setelah itu menginstalasi mail servernya yaitu .code image seperti sebelumnya, dan kita lakukan konfigurasi yaitu username formatnya dan protokolnya, ingat menggunakan IMAP dan POP3. Oke, kemudian kita lakukan konfigurasi, lalu kita di sini kita schoolmail.com-nya juga kita ubah ya, mail location-nya tetap yaitu di maildir ya, mail location-nya. Setelah itu kita enable, kita start, kita lihat status, pastikan started download-nya ya. Oke, setelah itu kita instalasi web servernya ya, masih sama menggunakan Nginx, yaitu kita install dulu MySQL-nya, lalu kita jalankan, kita install MySQL server juga. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya. Di sini pada saat saya install PHP-nya yang terbaca itu adalah PHP 7.0. Nah, dan itu tidak masalah, yang penting kita enablekan PHP 7.0 APM-nya. Nah, setelah itu kita ubah time zone-nya melalui sudo set seperti ini, seperti sebelumnya ya. Oke. Setelah itu kita instalasi Nginx-nya ya sebagai web server. Nah, kita enablekan semuanya, lalu kita lihat statusnya, pastikan berjalan Nginx-nya. Nah, kemudian kita lakukan instalasi webmail, kita download, namun terlebih dahulu kita buat user dan database-nya ya untuk di MySQL-nya, yaitu sama seperti sebelumnya, nama database-nya Runcube, lalu kita harus akses semua ya. Nah, kalau berhasil query oke. Kemudian di sini kita instalasi, kita download dulu episode Runcube-nya ya, yaitu berbentuk file tar, lalu kita ekstrak, lalu kita pindahkan yaitu dengan nama var www mail Fahrido RJ. Nah, lalu kita ubah ya, kita modifikasi hak akses kepemilikan dari user dan grup www data ya. Jadi dia bisa mengakses var www html my Fahrido RJ. Oke, setelah itu kita daftarkan ya seperti ini ke Nginx sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan port 80 dan server name-nya itu mail Fahrido RJ. Nah, akan diarahkan ke var www Fahrido RJ. Oke, setelah itu kita akses ya, kita akses mailnya, kita akses mail Fahrido RJ ke installernya. Nah, kita akses installer. Nah, di installer sama seperti sebelumnya ya, lakukan pengecekan, lalu kita konfigurasikan database-nya, IMAP-nya juga menggunakan Fahrido RJ 2143. Nah, yang terakhir itu melakukan testing. Nah, pastikan status dari testingnya itu oke ya, jadi bisa berjalan dengan bagus. Nah, setelah berhasil menginstalasi, kita cukup mengakses my Fahrido RJ. Nah, di sini kita coba kirim sesama lokal dulu ya, kita coba kirim dari Tono, kita kirim ke Tini. Nah, kita kirim ke Tini. Nah, kita kirim ke Tini @fahri.org ya. Oke, tes saja ya, tes 2. Nah, ini kita isi, kita pastikan, kita cek dulu apakah ada desain. Nah, sudah ada ya, sudah terkirim. Kita coba akses ini yang satu. Oke, sudah kita lihat. Nah, sudah ada ya tes 2. Oke, sudah aman.
Setelah itu kita instalasi mailing list manajernya menggunakan mailman ya seperti sebelumnya. Lalu kita konfigurasi di mailman mscfgpy gimana kita mengenablekan MTA-nya itu menggunakan postfix. Lalu di sini kita install juga CGI-nya ya karena mailman ini berdiri pada file Python ya. Nah, kita install fcgbp, baru kita daftarkan juga sama seperti sebelumnya, kita daftarkan mailman-nya. Kemudian setelah itu kita buat new list baru, yaitu ingat mailman ya. Kalau pertama itu sebaiknya mailman agar mailman-nya itu trigger. Nah, trigger jadi kita bisa enable, merestart dan melihat status mailman itu sukses. Nah, setelah itu kita coba akses maildulki.com CGI-nya ya. maildulki.com CGI bin-nya, CGI bin, lalu mailman, admin, mailman juga. Nah, di sini kita coba masukkan, kita login. Nah, di sini kita lihat, pastikan di sini siswi-nya ini ya. Ini kita kirim ke siswi, dia akan melakukan broadcasting. Ini pastikan ininya sesuai dengan my hostname pada postfix kita. Oke. Setelah itu kita tambahkan member baru. Di sini saya sudah menambahkan 4 member baru ya. Yaitu ada Ana, Ani, Tina, dan Tini. Oke, setelah mailman-nya sudah berhasil, kita coba lakukan uji coba terhadap mailman-nya. Nah, kita coba kirim ya mail fahri.rj. Nah, kita coba kirim ke siswinya. Kita kirim ke siswi @fahri.rj. Nah, di sini kumpulan rapat anggota. Nah, misalnya, hai. Nah, di sini kita lakukan mailing list ya. Nah, kita pastikan sudah terkirim ke siswi @farina. Nah, maka dia hanya akan mengirim pesan ini ya. Pesan ini akan terkirim ke setiap membership yang sudah didaftar tadi, yaitu user yang berjenis kelamin perempuan. Nah, misalnya kita cek di Tina ya, kita cek di Tina. Kita lihat di Tina sudah masuk ya nih ya, siswi kumpulan rapat anggota. Nah, kita coba juga di bagian PC 1 ya. Kita coba akses mail roadmap-nya. Kita lihat bagian Ana misalnya, apakah ada masuk. Kita coba, kita lihat loading. Nah, di sini sudah ya, siswi kumpulan rapat anggota. Nah, ini berasal dari siswi mail fahri.rj ya. Oke, sudah berhasil. Oke, yang berasal dari Tini ya, Tini yang ngirim. Oke, mailman sudah berhasil. Kemudian kita install spam assassin juga di bagian PC 2 ini. Nah, menggunakan apt install spam assassin seperti ini ya, apt install spam assassin. Lalu kita buat user dan kita buat grup dulu ya, grup spamd dan user spamd juga. Lalu kita buat folder log ya di spam assassin ya. Lalu kita ubah hak kepemilikannya user lokal spam assassin ini ya, bebas di modif ataupun diapain oleh user spamd. Nah, oke, setelah itu kita enablekan dulu ya spam assassin-nya di etc default spam assassin. Pastikan enable-nya, ini awalnya enable-nya ini bernilai 0, kita ubah menjadi 1. Lalu kita lakukan konfigurasi. Nah, seperti ini kita lakukan konfigurasi. Setelah itu kita restart ya, enable pun boleh, enable dulu spam assassin-nya, lalu kita restart. Nah, postfix-nya kita restart lagi. Setelah melakukan konfigurasi terhadap kedua PC ya, dimana kita membangun DNS server, terus mail server 1 dan mail server 2. Sekarang kita lakukan uji coba atau testing. Dimana itu pertama itu testing mengirim dan menerima mail ya, yaitu dimana user domain julki.com mengirim pesan ke user domain fahri.rj. Oke, langsung saja kita tes. Kita login sebagai user dari julki.com ya. Misalnya kita login sebagai Anton ya, misalnya Anton. Oke, kita coba login. Nah, di sini coba kita mengirim ke Tini ya, misalnya Tini @fahri.rj. Oke, kemudian server luar ya, kita kasih subjeknya hi. Oke,
Kemudian kita lihat di sini message successful ya, terkirim nih, sudah terkirim. Nah, sudah terkirim. Selanjutnya kita coba akses ya ke Tini di bagian server 2-nya. Kita akses Tini, kita lihat, oke sudah masuk ya dari server luar Anton, hai. Oke, maka testing pertama berhasil. Kemudian itu sebaliknya ya, Pariwargi mengirim ke julki.com. Langsung saja coba kita kirim dari Tini ke Ani, misalnya ani.julki.com. Oke, kita tes mail server 2 ya, misalnya dari mail server 2. Hai, kita lihat sudah terkirim, dan sini desainnya oke, sudah terkirim. Oke, selanjutnya kita coba akses ya ani@julki.com ya, ani@julki.com. Kita lihat, oke sudah masuk mail dari mail server 2 ya, hai. Oke, kemudian kita testing mailing listnya ya, mailing list dimana kita ini mengirim pesan ke siswa@julki.com. Jadi nanti yang user berjenis kelamin pria ataupun laki-laki yang menerima, yaitu ada Agus, Anton, dan itu dari julki.com, dan dari domain Pariwargi itu ada Tono dan Tony. Oke, langsung saja dari misalnya kita login ya dari server 2 nih, atau dari PC1, maaf PC1 kita login sebagai Agus ya, misalnya Agus mau mengirim mailing list ya, misalnya mailing list ke di sini pengirimnya tuh ya, destinationnya tuh harus ke siswa@julki.com. Nah, siswa@julki.com. Subjectnya ini perkumpulan rapat anggota pria misalnya ya, anggota pria. Oke, membahas struktur organisasi misalnya, struktur organisasi. Nah, dan ini coba kita kirim. Nah, pertama kita lihat desainnya ini, ya sudah berhasil terkirim ya ke mailing listnya. Nah, kita cek dulu yang di lokal servernya ya, yaitu kita coba login sebagai Anton, apakah diterima oleh Anton. Oke, kita coba lihat di sini belum ada masuk. Oke, coba kita restart lagi ya, mungkin postpingnya kita restart, terus mail link listnya kita restart. Oke, kita restart postpingnya lagi, kita restart code-nya. Oke, coba kita lihat, kita login. Nah, masuk ya. Nah, nih sudah masuk. Oke, nih sudah masuk, yaitu mailing listnya itu terkirim ya dari Agus. Nah, sekarang coba ke server satunya lagi. Kita sebagai Tini ya, kita login dulu, kita login sebagai Tono ya, coba ya apakah sudah masuk. Nah, nih sudah masuk ya. Nah, ini kalau Tono karena Tono pria masuk, coba kita login sebagai yang perempuan. Di sini ada Tina ya, Tina kalau tidak salah, Tina ya, Tina, kita login. Nah, di sini tidak ada masuk ya, di bagian Tina tidak ada masuk dari siswa. Nah, setelah itu percobaan keduanya itu yaitu mengirim ke siswi. Nah, coba kita kirim ya, Tina mengirim ke siswi @parido.rj, maka nanti yang diterimanya user perempuan saja, yaitu sosialisasi misalnya, subjeknya sosialisasi. Nah, misalnya ini webinar menjahit misalnya ya, menjahit. Nah, misalnya dikirim ke siswi @parido.rj. Oke, kita lihat sendnya. Oke, sudah masuk ya, sosialisasi. Nah, kita coba login sebagai Tini. Nah, secara lokal dulu kita periksa. Oke, sudah masuk, siswi sosialisasi sudah masuk. Kemudian kita login di PC1 ya sebagai Ana misalnya ya, sebagai Ana. Kita login Ana, kita lihat di sini sudah ada siswi sosialisasi, maka sudah berhasil. Oke, kemudian ke testing yang terakhir, yaitu testing spam assassin-nya ya.
mengirim pesan ke anijulki.com dengan kode pesan yang disediakan spam assassin. Nah, ini misalnya kita kirim dari Ana ini ya, kita kirim misalnya ke Anton ya, ke Anton. Atau ke luar server aja ya, misalnya ke Tono. Nah, Tono @julki.@parido.rj. Oke. Nah, di sini misalnya kita kasih subjeknya itu spam. Nah, ini di sini kita ke spam assassin sudah memberi filter ya, filter yang terbaca oleh spam assassin. Nah, di sini coba kita copy, kita tes. Lalu kita coba kirim ya. Kita coba kirim. Oke. Nah, ini kita kirim ke Parido RG. Coba kita kirim, kita lihat di send. Oke, sudah Tono sudah terkirim ke Tono ya sebagai spam. Lalu kita coba login sebagai Tono. Kita login sebagai Tono, kita lihat di sini sudah ada spam ya. Ini headernya tadi yaitu spam. Nah, nih di sini sudah ada spam detection software. Oke. Nah, berarti sudah berhasil ya, kita spam assassin sudah berhasil. Maka testingnya ini sudah berhasil ya, sudah berhasil. Mungkin hanya ini ya video yang bisa penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai laporan project 2 saya. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.